Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, oke, di sini kali ini saya akan membuat sebuah tutorial, yaitu membuat website e-commerce menggunakan Laravel, Livewire, Filament. Oke, langsung saja kita akan buka Laravel kita. Oke, di sini folder baru. Kita akan em, masuk ke folder Laravel kita di sini. Nah, di sini saya akan membuat folder baru. Kita akan membuat komposer create project Laravel. Kita akan menggunakan namanya eh, e-commerce. Jangan e-commerce. Tes, tes. Astagfirullahaladzim. Oke, kita akan membuat nama em, aplikasi application. Ya, langsung create. Supaya untuk membuat folder Laravel sendiri itu bisa menggunakan Composer Create Folder Laravel Application, atau kita bisa membuatnya seperti yang telah di apa sih namanya? Begitu maksudnya. Yang telah di apa ya? Nih, bentar ya. Apa istilahnya? Seperti ini. Yang telah diinstruksikan oleh si website Laravel sendiri. Kenapa saya menggunakan seperti ini? Karena ya kita bisa menggunakan komen komposer Create Project yang ini. Ini saya bisa menggunakan seperti ini. Jadi ya itu terserah pilihan kalian. Nah, sembari kita menunggu, kita akan menggunakan nama itu filament. Apa itu filament? Filament itu simpelnya itu kayak ini, kayak itu kayak framework untuk Laravel. Nih, membantu kamu dalam uh, untuk pembuatan panel admin dan membuat aplikasi menjadi lebih kencang. Jadi inti kita kalau di filament itu kita nggak main controller ya, kita main filament ya. Jadi kalau video ini untuk saya sarankan untuk yang udah paham dasar Laravel, karena pastinya sulit dimengerti dan sulit dipahami, bukan sulitnya, tapi begitulah. Kita akan nunggu. Dari sini saya melihat itu, karena jujur saya belum pernah menggunakan filament, tapi saya paham konsepnya. Dan untuk database yang kita gunakan itu menggunakan MySQL. Maka dari itu kita gunakan CSAM jika kalian menggunakan XAMPP.
atau oke. Sorry ya, ini nggak tahu TWS-nya rusak atau apa. Oke, untuk aplikasi yang kita buat itu, was, itu kurang lebih aplikasi seperti apa ya? E-commerce kayak marketplace gitu. Jadi untuk pertama ini kita akan membuat bagian admin terlebih dahulu. Jadi kita bisa tahu si user itu siapa usernya, siapa apanya gitu. Ya, oke. Kita akan pindah ke si application ya. Oke, sebentar. Nah, kita akan coba menjalankan si hal terlebih dahulu. Menggunakan PHP artis user. Nah, localhost localhost 8000. Cek cek cek. Ini 100% lah. Gue cek terus lah. Oke, terus. Nah, jadi untuk halaman bawaan profilnya seperti ini, halaman rekornya. Dan untuk folder-foldernya itu seperti yang sudah saya jelaskan di video tutorial. Nah, tahap selanjutnya kita akan membuat sebuah model. Oke, kita akan membuat admin baru. Kita menggunakan PHP bisa make model kategori kategori minimum. Sebentar. Kategori minimum. Ya, kategori minimum terus kita lanjut ke power disini brand brand kemudian produk dan order kemudian ada aduh order item kalau nggak salah kita cek ya order item dan yang terakhir itu ada address. Nah, oke. Oke, sekarang kita akan lihat di file app get file app model. Di sini kita sudah menyediakan beberapa model 1 2 3 4 5 6 7. Kemudian kita ada database manipulation. Nah, ini manipulation-nya.
Oke. Terus selanjutnya kita akan terus kita akan coba bahas tema. Nah, kita akan masuk ke kategori terlebih dahulu. Nah, yang pertama kita tambah adalah sebentar, saya lupa. String. Oke, saya membuka string lagi. Saya coba dulu. Komas ini. Nah, kita lihat di sini. Nah, kita akan membuat seperti ini. Saya coba mengetiknya. Nah, pertama itu ada um, string. Terus pertama ada name, kedua slug, ketiga image. Ini kita berikan ini atribut unique, ini kue, ini terus ini nullable, artinya boleh dikosongkan, dan juga ini default. Oh, salah guys. Oke. Berarti di sini kita memiliki sebuah beberapa sebentar guys. Tes. Ya Allah. Ada aja ya. Lanjut, copy aja langsung. Oke. Nah, lanjut kita akan ke migration selanjutnya. Itu ada si brand. Nih, kita bisa lihat. Kita akan buat string name seperti tadi, slug, image, dan effective. Langsung copy dari migration. Oke, kita brand, terus kita lanjut ke bagian nih, kita akan membuat sebuah migration itu product. Ya, oke, di sini saya akan langsung copy saja. Di sini kita akan membuat beberapa table dengan beberapa table lagi. Kita akan membuat table products. Ini mana terdapat
Di dalamnya ada ID, terus kategori ID, brand ID, name, log image, description, price, effective, distributor, desktop, on sale. Nah, ini kita lihat di sini adalah tipe datanya. Ini ID berupa foreign ID, ini string, JSON, atau kalau kita singkat teman-teman itu varchar. Dan ini bulan yang akan menghasilkan nilai true atau false. Nah, kemudian ini kan kategori ID-nya akan di apa sih namanya? Kayak disambungkan ke database yang lain. Kalau maksudnya terus jadi oke itu untuk produk. Sekarang kita pergi ke si orders. Nah di sini order kan aku ya kan langsung saja. Nah ini kita menggunakan user ID yang dimana itu akan menghubungkan tabel orders dengan user gitu. Jadi kita akan mengambil ID user ID ini dari tabel user gitu. Terus kita lihat total ini hasil atau hasil akhir dari belanjaan. Ini payment method, payment yang menggunakan ini statusnya ya, statusnya bisa kita bukan bisa ya, ya bisa ditentukan sih sebenarnya. Nah itu untuk orders. Sebentar. Nah itu untuk si orders. Kemudian kita lanjut lagi ke tabel terakhir yaitu order item. Oke langsung aja copy dan sebentar guys. Oke. Nah ini kita sama seperti tadi kita akan menghubungkan order items dengan tabel orders menggunakan ID order ID kan. Dan begitu juga dengan products kita menghubungkan order items dengan tabel products itu menggunakan ID product ID. Kita akan mengambil data-data yang ada di dalam tabel product itu melalui perantara si product ID. Gitu. Oke itu untuk mungkin untuk migration-nya. Sekarang kita akan melakukan yang namanya PHP Artisan Migrate. Sebentar. Ada address ya. Nah ya, hampir lupa guys. Address, ya. Langsung aja. Pokoknya intinya ini kita akan membuat sebuah ini kolom-kolomnya, kolom-kolom dalam tabel. ID-nya apa kosong kita karena di primary key yang dalam tabel. Kemudian ini tipe data yang akan digunakan di sini plugin ID, string, text, string, dan sekarang. Dan ini atributnya nullable atau menghubungkan saja gitu. Oke, itu untuk penjelasan singkatnya untuk migration. Intinya migration itu kita bisa mengedit database tanpa perlu membuka database itu sendiri. Jadi kita tinggal men-style database itu di dalam Visual Code-nya, dalam Laravel itu sendiri, tanpa perlu membuka PHP admin. Dan saya baru tahu itu di sini.
Oke, pertama kita akan menyesuaikan model-model kita. Kita lihat di sini modelnya. Kita dulu pastinya pusing nih. Kita mulai dari atas. Nih, langsung. Nah, kita bikin di sini filter. Itu eh kolom-kolom apa saja yang terdapat di dalam tabel saya di sini. Nah, di sini berarti filter itu adalah kolom yang akan diisi, yang boleh diisi, yang boleh kita isi sendiri gitu. Nah, di sini ada order ID, first name, last name, phone, street address, city, state, dan zip code. Nah, ini apa? Ini adalah sebuah function yang akan membuat relasi dengan tabel lain, dengan model lain gitu. Jadi di sini kita membuat function namanya, function order. Nah, di sini kita akan bilang akan menghubungkan si function order ini, menghubungkan si model address itu dengan model order gitu. Adapun bilang itu apa? Bilang itu kita akan lihat sekarang dulu. BTW. Nah, macam relasi pada relasi model pada laser. Itu ada asuhan, ada many. Nah, oke, kita akan yang umum digunakan saja. Oke, kita akan membahas ah pokoknya ini akan membuat relasi antar model itu. Oke, lanjut. Dan ini Hasmin itu ini orang tua bisa punya anak. Jadi kita user punya relasi ke, berarti si brand ini memiliki banyak relasi ke produk gitu. Seperti itu kurang lebih. Pokoknya dia akan menghubungkan gitu. Nah, oke, lanjut kategori. Kita akan menyelesaikan dengan migration yang kita buat. Jadi kalian tinggal tuliskan. Kalau di sini tinggal copy paste. Nah, lanjut. Order item. Nah, oke. Oke, sebentar. Kita akan lagi.
Oke, kita akan coba sebentar sebelumnya. Aduh, sorry, sebentar itu masih ini. Kita akan pakai MV. Nah, di sini kita akan lihat kita akan mengubahnya di sebelum itu kita akan membuat PHP desain migrate kita coba. Nah, otomatis eh, dengan migrate ini kita semua migration yang kita buat yang tadi itu ini yang di atas gimana ya? Pokoknya tadi yang itu itulah akan terbuat di database. Nah, sekarang kita akan menyesuaikan misalkan gitu kan di sini saya ngomong SQL, MySQL. Sebentar, kita biarkan dulu. Kita akan lihat di sini kita localhost gimana. Di sini sudah terbuat sebuah oh, oh oke kita akan konfigurasi dulu CMP-nya. Kita akan eh nah ini MySQL terus ini kita ubah jadi apa sih namanya application coba yes oke nah otomatis dia akan membuat sebuah database ini application di sini sudah terbuat semuanya ada address ada apanya nah sesuai dengan apa yang sudah kita buat di model dan migrasinya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan kita lihat di sini. Nah, normal. Langkah selanjutnya kita akan menggunakan filament. Oh, bentar. Cara mana ini? Get started. Nah, kita akan installation pergi sini. Nah, di sini eh, versi terbaru itu 4.0. Sedangkan nanti kita akan menggunakan versi 3.2. Jadi kita akan mengubahnya seperti ini. 3.2. Oke. Nah, enter. Otomatis akan menginstal filament di dalam project file kita itu application si filament gitu. Kita tunggu misalnya selesai dan kita akan ya membuatnya. Nama juga. Oke. Kita akan coba dulu pergi ke lainnya. Terus kita coba admin. Bisa nggak? Enggak. Oke. Setelah itu kita akan panas. Nah, kita akan membuat apanya dulu. Apa ya? URL istilahnya. Nah, di sini kita akan membuat ID namanya admin.
No, kita pilih no karena kan ribetnya. Oke, otomatis kita bisa untuk verifikasi. Nah, filamennya dan filamen itu yaitu sebuah framework dari Laravel gitu. Dia framework admin untuk Laravel. Nah, dia sudah memiliki apa ya template. Nah, di sini kita memiliki user dan password, jadi kita akan membuatnya terlebih dahulu dengan menggunakan perintah ini. Nah, kita akan membuat namanya itu pertama admin, ya enggak, adnan, adnan@gmail.com, passwordnya 13. Oke, kita lagi adnan@gmail.com dan nama ya loginnya. Sebentar. Nah, ini untuk halaman dashboard dari si filamen tersebut. Oke, kita akan lanjutkan sedikit dengan menjelaskan dulu ya. Kita akan coba tutup semua ini. Tutup, tutup. Nah, jadi filament terletak di dalam folder app, terus HTTP dan wah, nggak ada. Oh iya, kita belum membuat. Oke, langsung aja. Ya. Nah, kita pertama akan membuat yang namanya user. User gitu. User resource. Kita coba ya. Otomatis kita akan membuat sebuah user resource di dalam sebuah folder filament. Nah, ini ya. Nah, otomatis ini akan berdua. Sidebarnya akan menambahkan user. Keren kan? Dan loadingnya lama, sumpah. Loadingnya lama. Nggak tahu di kalian ya. Kalau di kalian mungkin coba dulu sebentar dan sinyal server gimana. Oke, kurang lebih seperti ini. Dan kita akan modif sedikit providers, terus filament ini dan kita akan menggunakan data ini dan boom. Oke, kita kembali ke search dan kita akan coba untuk membuat create data. Oke, kita akan lihat sini. Gua jelasin, gua jelasin ya. Nih, saya akan pasti ya. Dan nanti saya akan jelaskan. Oh, sesuai. Dan untuk table juga. Gitu. Nah, saya jelasin dulu ya. Di sini kita akan menggunakan apa sih namanya? User go. Oke.
Pertama itu kita akan membahas tentang ini. Kita dari 2018 itu adalah eh, kita akan menangkap model apa yang akan digunakan pada resource kali ini. Nah, pada resource user ini kita akan mengambil eh, apa sih namanya? Bentar. Oke. Nah, wait. Pertama itu di 2018 di bagian si user, user resource. Nah, itu ada di sini kita lihat ini, dia akan membuat sebuah variable model, yang dimana di sini kita akan mengambil model user ini maksudnya, untuk memasukkan datanya itu. Gitu. Jadi ini seperti controller, tapi versi filament, versi yang lebih simpelnya gitu. Nah, sedangkan ini untuk grup, untuk icon tadi, navigation icon. Nah ini form. Dan untuk setiap filamen itu memiliki versi yang berbeda. Dan di setiap versi filamen itu memiliki eh, apa namanya pola kode yang berbeda. Jadi ya harus penyesuaian ya. Tidak bisa misalnya kita menggunakan pola seperti ini pada filamen versi 4 tidak bisa karena saya itu Pak. Nah, di sini kita membuat sebuah teks input. Seperti itu sebenarnya seperti form ya. Form pada HTML ada dalam form, ini form, ini teks formnya terus di dalamnya ada di dalamnya ada tag input, ada ya itu, ada that. Pokoknya banyak nih. Ini semua input, teks input juga. Tapi bedanya apa ini beda tipenya. Ini tipenya tip teks, ini tipenya teks, ini sedangkan ini kalau di HTML ini tipenya that, sedangkan ini teks juga. Nah, ini atribut di dalam inputnya. Jadi untuk text input name itu kita menggunakan atributnya itu required itu intinya kita harus mengisi si text inputnya, kalau nggak mengisi nggak bisa lanjut gitu. Nah sedangkan ini untuk label itu ya label itu kayak ya apapun gitu. Terus ini tipenya email, kemudian ini maksimal panjangnya, terus ini unique ya. Terus ini wajib diisi. Nah setiap akhir dari text input itu kasih koma akhirnya. Kemudian di sana ini defaultnya no. Ini sedangkan kita menggunakan no. Kemudian ada text input password. Jadi di sini kita menggunakan state gitu state. Jadi kita kayak buat seperti hash gitu. Jadi dia kayak passwordnya itu nggak kesimpan dari kita yang 43 yang masuk ke database itu seperti enggak gitu. Oke kita langsung coba atau ada lain kita artisan optimize terlebih dahulu. Kita coba. Coba. Oke, kita coba. Oh ya, ada. Ini table itu ya sama di tabel. Nah, di sini kolom. Jadi kita langsung dengan itu dia film itu dia telah menyediakan beberapa fitur untuk dashboard Omni pastinya. Seperti tabel input form atau segala macam gitu. Nah, di sini kita menggunakan beberapa kolom. Sudah terdapat beberapa kolom, kolom name, email certificate, add, dan created add. Dan juga kolom action, ya, dan ini buat. Nah, hasilnya akan, wah, kita akan, bentar, kita akan coba dong.
Kita masuk. Kenapa ini ngulang bang ini? Kenapa ini ngulang? Karena kalau kalian perhatikan tadi saya menggunakan uh, PHP atas Migrat Fresh. Jadi PHP atas Migrat Fresh itu semua database hilang. Serius. Jadi ya kalian bisa cari ya di Google atau di mana gitu. Cara agar uh, memasukkan kolom baru ke dalam Migrat tanpa menghapus data yang ada gitu. Karena bahaya juga kalau teman-teman tiba-tiba Migrat Flash, semua data yang hilang. Dan juga dan ya ini sumpah lama. Ini fitur lama kan loading ya. Kalau cepat loadingnya sudah cepat. Nah, di sini kalian bisa lihat langsung muncul Adnan, ada Gmail, private, nah itu dia. Kita akan coba buat ya, user baru, ya user. Kita akan buat namanya Yanto, ya ini Yanto @gmail, Yahoo ya, Yahoo asik.com. Passwordnya itu juga. Nah, jadi enaknya pakai filament itu kita nggak perlu bikin logika eh di controller apa segala macam itu. Ya tapi ini lagi itu admin, dashboard admin. Nah, ini akan langsung terisi seperti ini. Kita bisa juga edit, kita bisa edit. Kita langsung lihat terus today. Nah, langsung cek searching. Nah, seperti itu guys. Jadi di sini kita akan membuat logika, bukan logika sih, cara pembuatannya. Cara pembuatan form seperti ini. Ini kita sebenarnya kita bisa menggunakan use di sini kita letakkan di bagian atas use form backslash components terus backslash text input. Tapi kita bisa juga menginputkan seperti ini. Oke, mungkin itu untuk pada video kali ini untuk bagian besar dan insyaallah kedepannya kita akan melanjutkan untuk bagian si kategori brand, produk dan lain-lain. Oke, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.